Halo semuanya, hari ini kita akan review Adidas Amsterdam. Adidas Amsterdam ya. Jadi kali ini kita akan review Adidas Amsterdam. Tapi kali ini saya nggak hanya mau review sepatunya, tapi saya juga mau sekalian ngebahas bagaimana caranya kita memilih size sepatu. Jadi saya akan bahas secara mendalam tentang size sepatu. Tapi itu hanya menurut saya karena saya bukan profesional atau punya pabrik sepatu. Jadi saya hanya bahas apa yang saya tahu berdasarkan pengalaman saya. Langsung saja kita mulai. Oke, ini udah saya susun berdasarkan size-nya dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Dari sini saya akan mengambil insole-nya keluar supaya nanti kita bisa ukur size-nya satu persatu. Oke, setelah kita lepas insole-nya, saya akan mengukur panjang insole dan outsole-nya dengan membuat tabel ini. Jadi dari size 38 sampai 442/3, nanti insole-nya berapa cm, outsole-nya berapa cm akan saya ukur dengan ini. Oke, setelah bikin ini panjang kali lebar, saya malah lupa saya mau ngapain. Jadi videonya saya akhiri sampai di sini ya. Aduh, karena saya lupa saya mau ngomong apa, jadi mending kita review dulu sepatunya ya. Kita review aja dulu sepatunya. Yang masalah size gimana nanti itu. Review dulu sepatunya, oke? Adidas Amsterdam. Kalian baca sendiri di sini, ini posternya. Ini City Series pertama 2020 kali ya. Iya, kayaknya City Series pertama 2020 atau Hamburg dulu ya. Kayaknya ini dulu deh. Oke, ini dia poster dia. Lalu sepatunya siluetnya sama seperti Adidas Malmo ya, sama siluetnya seperti Adidas Malmo. Belakangnya kayak gini, kayak London kecil ya. Kalau yang Burn sama Brussels kan dia ada logo Adidasnya dan dia masuk ke dalam gitu. Jadi siluet ini sama persis kayak Malmo. Jadi masalah size fittingnya tentunya kita harus down setengah size. Nah, masalah down size nih saya udah ingat lagi, kita bahas nanti ya. Dia harus down size karena desain sepatunya ya. Oke, ini dia penampakan outsole-nya kayak gini, sama kayak Burn, Brussels semua ya, kayak Malmo juga. Terus suede yang digunakan selalu perfect ya, yang City Series ini selalu keren semua. Terus leather yang di 3 stripe, bagian dalam juga leather ya, bagian sininya leather. Terus masalah insole-nya dia udah pakai Ortholite ya. Sebenarnya Ortholite juga menurut saya kurang ya, harusnya Adidas kasih inovasi baru dong. Masalah insole ini untuk sepatu City Series kan lebih keren ya, kayak gini udah biasa kayaknya kalau masalah Ortholite ini. Terus dia ada free laces warna coklat juga. Kalau ini dia warnanya kayak grey ya, yang dipasang dia. Kalau ini coklatnya sama kayak bagian sini. Terus tangnya itu lidahnya kayak SL72, bintik-bintik kayak gini.
Bern, Brussels, Malmo semua juga kayak gini. Terus dia made in China. Made in China ya. Nampak gak? Ya, made in China. Bulan November 2019. Bagian dalamnya setelah dibuka insole kayak gini nih. Oh, jarang juga saya buka lihat dalamnya. Kayak gini. Jahitannya tentu lumayan rapi ya kalau Adidas. Kadang juga nggak rapi sih. Tuh, kayak gitu. Oke. Akan saya bikin on fit juga, tapi setelah kita bahas masalah size ini ya. Oke. Jadi apa yang mau saya bahas adalah size ini kan semua size itu sebenarnya kita harus tahu dulu kalau dia itu bedanya cuma 5 mm. Nah, sebelum ke 5 mm kita bahas dulu ini. Ini ya, kita harus tahu dulu masalah size itu di beberapa negara berbeda, makanya dia ada bikin sampai 6 ya. Di US, di UK, Prancis atau Euro. D ini kayaknya US juga, tapi ini artinya men's. J ini Japan, CHN ini China. Nah, Japan, Korea semua pakai ini. Menurut saya di Indonesia harusnya juga pakai size ini, karena ini lebih gampang. Karena kita lebih familiar sama satuan milimeter atau sentimeter. Karena Japan pakai milimeter, jadi kita ngerti 250 mm itu berapa panjangnya, 25 cm. Ya kurang lebih seginilah ya, 25 cm. Jadi kita punya gambaran kayak kaki saya nih. Nah, 25 cm, 24 cm. Jadi kita bisa ngukur. Kalau misalkan 7 US, 7-nya itu satuan apa? Inci kah? Apakah kita nggak familiar. Jadi ngapain kita pakai US, ngapain kita pakai UK, ngapain kita pakai euro kalau kita nggak familiar dengan satuannya. Makanya kadang kita bingung kita harus milih size apa. Nah, di sini dia saya kasih tahu kalau bisa seluruh pabrikan lokal Indonesia semuanya kita sepakat kita menggunakan milimeter aja atau sentimeter supaya kita lebih paham. Nah ini tadi saya udah ukur untuk size 38 235 mm itu ukuran insole-nya. Ukuran insole-nya ini 248 mm. Untuk size 38 2/3 saya nggak ada. Untuk size 39 1/3 itu 255 ukuran insole-nya. Nah, tapi untuk ukuran Japan-nya itu 245. Nah, ini ukuran insole ya. Ukuran insole saya ukur dari ujung sampai ujung. Nah, untuk ukuran Japan dia selisih 1 cm dengan ukuran insole ini karena apa? Karena di ujungnya ini kan kecil banget. Jadi mungkin nggak bisa dipakai, nggak bisa dihitung untuk bagian kaki ya. Makanya dia potong 1 cm kurang lebih ya. Hampir semua dia selisihnya 1 cm antara insole dengan size Japan-nya ini. Ya. Nah, jadi setelah saya bikin tabel ini kan kita lebih paham tentang bagaimana cara mereka ngukurnya. Jadi hampir setiap size itu selisihnya 1 cm ya. Jadi kita sepakat dulu kita ambil satu aja ya, size 40 ya. Size 40 untuk size Jepangnya 250 mm atau 25 cm. Untuk ukuran insole ini panjangnya 26 cm. Nah, untuk panjang sepatunya ini dari sini sampai sini itu ukurannya 27,5 cm atau 275 mm. Nah, dari situ kita bisa tahu ternyata kaki kita ini selisih sama ini berapa. Kaki saya itu biasanya pakai size 40 ya. Saya biasanya nyaman kaki saya di size 40. Jadi kita ambil contoh dari saya dulu. Saya biasanya menggunakan size 40 dan karena untuk ukuran Japan-nya 25 cm, jadi kaki saya harusnya sampai di sekitar sini ya. Kita lihat langsung.
ini bisa ya. Susah juga pakainya. Kaki saya ini ya. Ini ya kurang lebih segini. Kaki saya kalau diukur sekitar 24 cm dari ujung sampai ujung ya. Dari ujung sampai ujung sekitar 24 cm. Jadi ada selisih sekitar 2 cm di sini. Nah, makanya setelah pakai kaos kaki ya kurang lebih pas 25 cm. Makanya saya cocoknya pakai 25 cm. Makanya saya untuk cara pengukuran sepatu yang pas adalah ukuran panjang kaki kita ya, panjang kaki kita dari ujung sampai ujung itu plus kurang lebih 1. Anggap aja true size-nya itu 1 plus 1. Jadi 24 plus 1. True size-nya adalah 25 cm. Ya. Paham nggak sampai di sini kira-kira? Jadi kalau kalian punya kaki misalnya 30 cm di plus 1 31 cm ya, itulah ukuran sepatu kalian yang pas. Misalkan kalian punya kaki 26 cm ya dari ujung ke ujung. Itu kalian berarti pakai 27 cm. Itu ukuran yang pas. Tapi nah, ini yang mau saya bahas. Sepatu itu kan lebar kaki kita juga berbeda-beda setiap orang. Lebar kaki kita, panjangnya ya, panjang jari berbeda-beda. Maka dari situ mungkin setiap orang bisa beda-beda. Makanya selisihnya pasti di antara 0,5 sampai 1,5 cm. Kalau saya sendiri itu 1 yang pas. Jadi plus 1, 24 plus 1. Itu ukuran yang pas. Nah, kaki saya udah pas kan, udah benar kan. Cuman ada faktor luar lagi, yaitu faktor sepatu, desain sepatu, model sepatu. Nah, sepatu yang ininya agak lebar, biasanya dia bisa muat lebih menggunakan size kecil. Lalu bagian belakang ini juga setelah saya perhatikan ada yang dia mundur ke belakang. Bagian ini juga ini, bagian atas ini apa ini? Bagian heel-nya ini ya. Ini kadang ada yang maju gini. Nah, sepatu yang maju gini membuat sepatu kita kedorong ke depan. Makanya meskipun insole-nya ini dia 25, tetapi kita nggak muat karena dia dorong kaki kita ke depan kayak gini. Kan ada yang desain sepatu kayak gini. Nah, kayak gini kan sepatunya kenapa ini downsize ya. Ini downsize karena dia agak lurus ke belakang dan bagian depannya ini agak lebar juga. Makanya kita lebih muat di sepatu yang lebih kecil di bawahnya. Nah, kurang lebih paham ya kayak gini ya. Saya banyak ngomong malah bingung semua nanti. Nah, sekarang juga saya bakal kasih tahu masalah upsize sama downsize ini. Masalah upsize atau downsize ini menurut saya sejarah paling pertama adalah dari luar ya. Karena upsize atau downsize itu kan bahasa Inggris ya. Di luar orang itu biasanya menurut saya kejadian ini terjadi ketika orang yang tidak tahu nanya kepada orang yang tahu, apakah saya menggunakan sepatu yang, apakah saya perlu menaikkan atau menurunkan sepatunya. Kira-kira conversationnya kayak gini. Orang menanyakan kepada orang yang lebih paham. Nah, orang yang lebih paham ini dia langsung mengatakan you should go downsize or upsize ya. Kamu harus turunkan size atau naikkan size. Nah, subjek di sini, subjek yang digunakan pada conversation tadi adalah orang. Nah, jadi yang diturunkan dan dinaikkan ini adalah orangnya. Nah, kenapa di Indonesia ada dua kubu? Ada yang bilang downsize adalah turunkan sepatu, ada yang bilang downsize adalah naikkan size sepatu. Ini karena kita bingung subjeknya siapa. Menurut saya orang Indonesia mengartikannya subjeknya adalah sepatu. Karena orang kan kakinya nggak mungkin naik, nggak mungkin turun. Tapi menurut saya kita nggak bisa lihat dari situ. Karena sesungguhnya downsize dan upsize ini adalah dipersingkat lebih gampang diomongin waktu orang nanya kayak gitu. Aduh, saya kayaknya makin ngomong makin bingung ya. Intinya
kalau orang ngomong sepatu pakai downsize, itu adalah turunkan size sepatunya. Karena subjeknya adalah orang. Bukan sepatunya yang dinaikkan. Ya. Kalau sepatunya downsize malah naik, itu malah kebalik. Intinya downsize ya, turunkan size. Suruh kamu turunkan size. Bukan sepatunya yang dinaikkan. Ya. Intinya subjeknya bukan sepatu. Ketika ngomong downsize, bukan sepatunya yang menjadi kecil, tapi orangnya yang disuruh turun. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan saya pakai size 40 karena Amsterdam adalah downsize, jadi saya turunkan ke 39. Jadi sepatu yang nyaman di kaki saya untuk sepatu Amsterdam ini adalah 39 sepertiga size yang nyaman di kaki saya. Paham? Nah, karena dari faktor desain sepatunya. Ada sepatu yang sempit, itu upsize namanya. Jadi kalau saya biasanya pakai size 40, saya harus naikkan jadi 42/3. Atau kita ngomong Japan ya, 250 mm saya naikkan jadi 255. Kalau downsize saya turunkan jadi 245. Paham gak kira-kira? Kalau bingung, komen di bawah. Atau nonton ulang 1000 kali. Ya. Oke, saya juga pusing. Kita cukup sampai di sini. Terima kasih. Oke, sebelum kalian tutup, kita coba dulu on fit-nya. Nah, saya kasih tambahan juga. Bukan ternyata sih. Intinya kalau misalkan kalian terlanjur beli sepatu yang kelebihan atau kekecilan, itu bisa diakalin dari kaos kaki. Jadi kalau misalkan sepatu kalian kebesaran ya, kalian boleh menggunakan kaos kaki yang lebih tebal lagi supaya dia sempit. Ataupun sebaliknya, kalau misalkan sepatu kalian kekecilan, jangan pakai kaos kaki atau pakai kaos kaki yang lebih tipis. Atau bisa akalin lagi insole-nya, dilepas insole-nya atau pakai insole yang lebih tipis lagi. Yap, ini dia on fit-nya.